Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Sheningrum dengan NIM 211340012. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan saya di Learning Journal atau laporan pembelajaran. Nah, di laporan pembelajaran ini kita sudah memasuki pertemuan ke-7, di mana pertemuan ke-7 itu presentasi kelompok 5 itu menjelaskan tentang unsur-unsur perfilman. Jadi unsur-unsur perfilman itu yang pertama ada format penulisan dalam film, yang kedua itu ada logika bahasa, yang ketiga ada rasionalisasi data, yang keempat ada wawancara, yang kelima ada studi pustaka, dan yang terakhir dari teman-teman itu ada data visual dalam film. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang format penulisan dalam film itu seperti apa. Nah, yang pertama itu ada format penulisan. Jadi format penulisan itu seperti format skenario dalam film. Nah, format skenario dalam film itu berbeda dengan tulisan lainnya. Mengapa? Karena format skenario dalam film itu berkaitan dengan fungsi dari skenario-nya itu sendiri. Nah, di mana di dalam penulisan skenario itu pastinya ada aturan tersendiri yang tentu saja itu tuh berkaitan dengan perfilman. Nah, di dalam format penulisan skenario atau penyusunan skenario itu bisa berbeda-beda, tergantung dengan gaya dan penulis si skenario-nya tersebut. Meski isinya itu nggak banyak berbeda, tapi format penulisan skenario-nya itu kayak margin, itu tuh dalam penulisan skenario-nya itu ada batasnya gitu loh. Kayak batas atas, batas bawah, terus kayak batas kanan, batas kiri, itu tuh berbeda-beda gitu. Yang kedua itu ada huruf, dimana kebanyakan itu pada skenario film itu pastinya menggunakan huruf atau font gitu, font kayak Courier yang ukurannya 12, atau boleh saja pakai font atau huruf untuk membuat film itu film sendiri. Nah, biasanya kalau misalnya mau menulis skenario itu untuk produksi host atau TV gitu loh, kalau mau nulis skenario-nya itu untuk produksi host atau TV gitu. Nah, tapi sebaiknya menggunakan font yang sudah menjadi standar perfilman internasional aja gitu, yaitu Courier yang ukurannya itu 12. Namun bisa aja gitu sesuai keinginan dari si penulisnya tersebut. Nah, selanjutnya itu ada halaman, dimana kayak film FTV gitu kan, pastinya kan ada halaman kayak cuma nyampe 70 menit doang, atau bisa aja dengan 65 halaman, dan untuk filmnya itu hanya 90 menit, bisa 70-80 halaman. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada spasi, dimana tiap elemen spasi itu pada skenario itu ada elemen scene heading, itu tuh 2 spasi. Nah, kayak deskripsi dan dialog itu pasti 1 spasi, itu pasti dispasi-spasiin gitu loh. Nah, terus yang terakhir itu yang ketiga itu ada margin scene heading dan deskripsi rata dengan margin kertas gitu. Nah, biasanya juga di dalam lembar skenario-nya juga itu ada beberapa elemen-elemennya. Kayak salah satunya itu ada judulnya gitu. Biasanya di judul itu tuh pasti di lembar terpisah atau ada di lembar pertama di skenario-nya itu gitu. Nah, yang kedua itu pasti ada scene-nya, terus kayak ada deskripsinya, terus kayak ada dialognya, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada logika bahasa nih teman-teman. Jadi logika bahasa itu, logika itu apa sih gitu? Jadi logika itu adalah penalaran gitu. Nah, apa sih penalaran itu? Jadi penalaran itu merupakan suatu bentuk pemikiran. Nah, penalaran itu adalah suatu proses berpikir di mana seseorang itu berpikir dengan menghubungkan data atau faktanya sampai pada satu kesimpulan gitu. Nah, kenapa sih logika itu sangat penting banget di dalam dunia keilmuan? Bahkan logika itu sering banget gitu diasosiasikan dengan kegiatan ilmiah. Emang kadang logika itu tuh memang penting gitu, dari unsur-unsur pentingnya itu di dalam kegiatan ilmiah itu benar-benar penting. Dan kegiatan ilmiahnya itu harus didasari dengan penggunaan logika yang benar gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada rasionalisasi data. Jadi rasionalisasi data itu adalah pikiran gitu, pikiran atau pertimbangan seseorang dengan logis gitu. Jadi kayak menurut pikiran yang sehat atau yang lainnya gitu, ada cocok dengan akal gitu. Nah, rasionalisasi data dalam film dokumenter itu adalah proses menggabungkan. Jadi
proses menggabungkan, mengorganisasikan, dan dia bisa juga kayak menyajikan informasi atau data yang kuat gitu secara logis dan sistematis dalam film tersebut, film dokumenter itu. Nah, biasanya juga di dalam film dokumenter itu tuh pasti dapat dengan jelas bisa memahami kayak pesan yang ingin disampaikan gitu oleh si pembuat film. Dan biasanya juga itu tuh argumen-argumennya itu bakal disampaikan dalam film dokumenter itu gitu. Dan rasionalisasi data itu tuh membantu banget untuk membangun kepercayaan kayak pemirsa gitu terhadap informasi-informasi yang disampaikan dalam perfilman. Nah teman-teman, selanjutnya yaitu ada wawancara. Itu ada langkah-langkah dalam proses visualisasi data dalam film. Jadi kenapa harus ada langkah-langkah? Karena ini tuh penting banget gitu untuk memastikan bahwa si visualisasi datanya itu nggak mengganggu si alur ceritanya gitu. Tapi sebaliknya, dia bakal memperkaya pengalaman penonton dan memperkuat pesan yang bakal disampaikan oleh audiensnya. Nah selanjutnya teman-teman, ada yang kelima yaitu ada tantangan dalam visualisasi data dalam film. Jadi visualisasi data dalam film itu kan saya tadi belum menjelaskan itu tuh pendekatan yang benar-benar kuat, namun juga menghadapinya dari beberapa tantangan gitu. Nah dia juga terlibat dalam uji coba dengan audiensnya atau si rekan timnya itu untuk membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalahnya dari sejak dini gitu. Nah tantangannya itu salah satunya ada keterbatasan waktu. Jadi di mana film itu pastinya terdapat keterbatasan waktu untuk menyampaikan informasi-informasi gitu. Nah selanjutnya yang kedua itu ada integrasi alami, di mana integrasi alami itu visualisasi datanya itu harus terintegritas secara alami dengan si alur ceritanya tersebut. Nah selanjutnya itu ada resiko yang membingungkan, itu tuh bener-bener tantangan banget untuk dalam membuat film. Nah selanjutnya itu kesesuaian gaya visual, ada kompleksitas data, terus pemilihan teknik visual yang tepat, dan masih banyak lagi nih teman-teman tantangannya. Nah selanjutnya saya akan resensi film yang judulnya My North Girls. Jadi sinopsisnya itu diceritakan bahwa si Rhea itu melakukan penyamaran untuk menyelidiki kasus kematian yang menimpa si saudara kembarnya di sekolah tersebut. Inti filmnya adalah itu adalah si gadisnya itu merupakan korban pemerasan dari si sang pacar. Jadi bernama Asta. Jadi pacarnya itu bernama Asta. Jadi si Astanya itu meminta si gadis untuk melakukan kayak memvideokan tubuhnya itu untuk dikirimkan ke Asta. Nah, si Asta kan sudah mempunyai kayak bahan lecehannya itu, lecehan si gadis. Nah nanti kalau misalnya si gadisnya itu kayak tidak mengirimkan duit atau tidak mengirimkan kayak suatu barang, nanti si Astanya itu bakal menyebarkan video-videonya si gadis gitu. Nah jadi intinya itu adalah scene yang berkaitan dengan BK, yaitu mental si gadisnya itu kena gitu loh. Dia depresi, memikirkan permasalahan yang dia alamin, terus dia juga ngerasa cemas gitu loh. Jadi si Rhea-nya itu, si kembarannya itu selalu merasa cemas, dan si Rhea-nya juga selalu menelusuri siapa dalang dibalik pembunuhan si kembarannya tersebut, yaitu gadis. Nah jadi itu resensi film yang dapat saya jelaskan. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di Learning Journal selanjutnya. Bye-bye.